Ngomong-ngomong nih, Bung Ade katanya dituntut 200 miliar ya. Itu gimana ceritanya, Bung? Itu memang sesuatu yang nggak masuk di akal buat saya. Saya biasa menyampaikan gagasan-gagasan saya melalui kanal YouTube saya. Pada sekitar bulan September tahun lalu itu, saya melihat ada sebuah video yang ketika itu menyerang kubu Megawati. Memang dia tidak disebut Megawati gitu ya. Tapi semua orang kalau kita ikuti politik Indonesia tahulah. Nah itu saya ungkapkan. Tapi dengan sembari di video tersebut saya ingatkan bahwa video semacam ini nggak bisa dipercaya. Ya. Intinya dari video ini yang diambil oleh Bang Ade adalah video ini hoax dan tidak berkualitas sehingga tidak layak dikonsumsi oleh publik. Bang Ade bikin konten memang menjelaskan yang sebenarnya kalau secara pengetahuan umum ini sudah tahu siapa orang-orang ini. Nah tapi maksud dan tujuan Bang Ade adalah untuk konten edukatif. Yang ditangkap oleh kawan-kawan PD Perjuangan, seakan-akan Bang Ade itu mencemarkan nama baik mereka dengan membuka inisialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Dan khusus saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi kepada Bung Martin Simanjuntak. Waalaikumsalam. Bang Martin Lukas Simanjuntak. Ya. Supaya jelas kita, Cik. Boleh saja menyampaikan salam antar agama. Ya kan? Nah, Bang Ade nggak assalamualaikum juga? dia udah nggak perlu lagi kan dia. Oh siap. Agamanya sama. Ya kan? Atau udah pindah. Kalau udah pindah kita ulangi lagi salamnya. Selamat juga kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kalau Bung Ade kayaknya sebulan yang lalu atau 6 minggu yang lalu ya, sudah datang ke sini, kita dialog bersama kawan-kawan ya. Nah kalau Bung Martin udah agak lama nih. Agak lama. Iya. Soalnya kemarin waktu musim kampanye ya, sebelum Pilpres itu datang ke sini. Kemudian setelah Pilpres dia sibuk sekali. Karena banyak sekali caleg-caleg yang nggak lolos. Ya, bukan hanya dari PSI, dari partai lain juga minta pendapat kan gitu. Secara hukum ya. Salah satu itu juga kemarin kita bela Pak Prabowo dan Gibran juga di MK, Bang. Salah satu itu kita lihat juga. Kan Abang kan undang kemarin kan? Ya. Cuman kebetulan pada satu lagi ada pemeriksaan 4 menteri ya. Jadi saya nggak bisa ikut itu. Ya. Jadi memang luar biasa kesibukannya ini. Mulai dari kasus Sambo, Yosua ya? Iya. Yosua, kalau Baradae kan itu Roni ya. Cuman kita bantunya tidak dengan surat kuasa, hanya panggilan kemanusiaan aja karena menurut kami Richard itu kan sebagai GC juga harus dibela. Begitu. Nah, jadi sibuk sekali. Ya alhamdulillah ya. Ya. Hari ini bisa hadir walaupun hari libur hari Sabtu meluangkan waktu untuk hadir. Nah, ngomong-ngomong nih Bung Ade katanya dituntut 200 miliar ya. Itu gimana ceritanya, Bu? Itu memang sesuatu yang nggak masuk di akal buat saya. Karena saya kan selalu katakan gunakan akal sehat. Tapi kayak kali ini nih sulit sekali untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya. Jadi begini, Bang. Dan terima kasih nih buat Bung Martin karena beliau ini adalah kuasa hukum yang mendampingi saya. Ada sebuah tim salah satunya yang ini adalah Bung Martin ini. Jadi gini, saya itu kan selama ini adalah memang aktif selain sebagai politisi di PSI, itu memang lazim sebagai kan latar belakang saya adalah cendekiawan kan karena saya semula adalah dosen, akademisi, doktor di bidang komunikasi dan saya biasa menyampaikan gagasan-gagasan saya melalui kanal YouTube saya ya.
pernah di Cokro TV, pernah di Ade Armando Official, dan memang saya menggunakan si kanal tersebut itu bukan untuk sensasi, ya, tapi untuk salah satu yang terpenting adalah mengedukasi masyarakat. Dan kebetulan ya cukup banyak lah yang tertarik dengan materi-materi saya. Nah, saya kan bidangnya komunikasi nih, Bang Zul. Nah, kemarin itu memang kami berada pada posisi politik yang berseberangan dengan PDIP, ya, dengan Mas Ganjar dan kawan-kawan. Jadi kami itu, saya dalam hal ini kan saya PSI. Semula saya itu pendukung Ganjar loh. Saya adalah salah seorang relawan Ganjar, pernah menjadi salah seorang anggota Dewan Pembinanya Ganjarian. Jadi relawannya Ganjar. Tapi memang sejak lama saya sudah ingatkan kalau PDIP ini tidak berubah gaya, ya, terlalu tanda petik merendahkan Pak Jokowi atau Pak Ganjar segala macam, dan menyerang pihak-pihak lainnya, itu saya sudah duga itu akan turun suaranya. Dan termasuk salah satu yang saya kritik adalah ketika pertandingan Piala Dunia U20. Yang ingin saya katakan adalah saya semula pendukung Ganjar, PDIP, tapi kemudian karena konteks ketika itu akhirnya PSI berpindah, tidak bisa, karena sebenarnya ditolak oleh PDIP, tidak bisa mendukung PDIP lagi, tidak bisa mendukung Ganjar lagi, dan kemudian mendapat clue dari Pak Jokowi agar mendekatlah dengan Pak Prabowo, jadilah PSI mendekat ke Prabowo, dan kami menjadi bagian dari pendukung Prabowo, termasuk saya. Nah, tapi pada saat yang sama, selain sebagai politisi, tadi saya katakan, saya menggunakan kanal YouTube saya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, pada sekitar bulan September tahun lalu itu, saya melihat ada sebuah video yang ketika itu menyerang kubu Megawati. Ya, di situ digambarkan bahwa kubu Megawati itu atau Ibu Megawati itu marah-marah gara-gara Kaisang masuk PSI. Ya, marah-marah kepada Ganjar, kepada Mas Hasto, kepada Pak Budi Gunawan, ya, Kepala BIN. Memang dia tidak menggunakan, tidak disebut Megawati gitu ya. Dia gunakan ada sebuah kayak nama samaran gitu. Tapi semua orang kalau kita ikuti politik Indonesia tahulah ini adalah yang dimaksud Megawati, yang dimaksud adalah Ganjar. Nah, itu saya ungkapkan. Tapi dengan sembari di video tersebut saya ingatkan bahwa video semacam ini nggak bisa dipercaya. Ya, kenapa? Karena nggak ada sumbernya. Nah, buat saya sebagai orang komunikasi, saya harus ingatkan bahwa di dalam pertarungan politik ini lazim nih ada hoax-hoax semacam ini. Nah, walaupun saya bertentangan dengan PDIP, tapi menurut saya serangan semacam ini terhadap PDIP itu nggak sehat lah. Ya, berarti kan begini, Bung Ade dalam posisi ini kan justru ingin menetralisir, ya kan? Ingin menetralisir video yang dimana isinya itu seolah-olah Bu Mega marah-marah, mendiskreditkan Megawati dan PDIP. Bung Ade kan menetralisir. Nah, justru ternyata, nah ini yang saya nggak masuk akal. Tiba-tiba saya digugat oleh PDIP, ya. Dalam hal ini siapa? CQ siapa nih? PDIP. Siapa? Si penggugatnya itu partai. Oh, partai. Oh. Partai PDI Perjuangan, Partai Wong Cilik. Ya. Tapi kemudian dalam surat yang terakhir itu penggugatnya memang disebut secara spesifik. Diwakili oleh pengurusnya itu cuman sekjen sama ketua bidang hukum itu ya. Jadi Pak Hasto dan Pak Yasona Lawi. Padahal satu yayasan ini. Apa namanya? Nawacita ya Bang? Nawacita. Kan kasih penghargaan. Ini ada cerita lain ini. Tapi ini dulu ya. Yang saya nggak masuk akal, tiba-tiba ya datanglah surat itu. 13 Oktober. 13 Oktober menggugat saya dengan tapi perdata ya. Perdata. Bukan jadi 3 minggu setelah Bung Ade 25 atau ke 13 21 ya. 25 ke 13. Ya berapa hari itu? 13 tambah 7 ya 20-an ya. Kalau di sini ini 21 September nih. Apanya? Semacam kelanjutan dari video lebih awal. Video ini menjadi semacam kelanjutan dari video lebih awal pada 21 September. Sebelumnya tuh ada, ini kalau kronologinya mula-mula ada sebuah video 21 September. Ya, video tentang Kaisang masuk PSI.
Nah, kemudian pada tanggal 25 atau 24 itu Hmm. ada video berikutnya Hmm. yang menggambarkan Megawati marah-marah. Hmm. Nah, saya bilang, tadinya saya tertarik kan, betul nggak sih Megawati marah-marah? Tapi setelah saya nonton videonya, saya simpulkan, enggak, ini sih nggak bisa kita tidak bisa andalkan, nggak bisa dipercaya lah. Nggak ada faktanya. Nggak ada faktanya, nggak bisa diverifikasi. Hmm. Karena itulah saya sampaikan. Nah, lucunya Hmm. PDIP yang tadi dikatakan oleh Bung Martin adalah Pak Hasto, wakilnya Pak Hasto dan Pak Yasona, Yasona. itu menggugat saya perdata ya, Hmm. tapi jadi nggak ke polisi. Itu dengan nilai 201 miliar Hmm. 350 juta rupiah. Itu yang saya nggak Enggak, paham. dasarnya apa menuntut itu? Silahkan. Jadi tadi yang disampaikan Bang Ade itu ya, Ya. sekira bulan September ada video dari Opposite sekian itu ya. Hmm. Yang- Namanya ya. Ya. Iya, ya. Nah, video ini memang menarasikan seakan-akan ada yang namanya Ayang Beb, BG, sama satu lagi Hasto ya. Hasto. Hasto. Ganjar juga ada. Asma Ganjar ya. Ini marah karena kata-kata Kaisang itu masuk ke PSI. Hmm. Banyak memang narasinya panjang, cuma saya nggak begitu ingat. Intinya dari video ini yang diambil oleh Bang Ade adalah video ini hoax Hmm. dan tidak berkualitas sehingga tidak layak dikonsumsi oleh publik. Hmm. Bang Ade bikin konten memang dengan menjelaskan yang sebenarnya kalau secara pengetahuan umum ini sudah tahu siapa orang-orang ini. Hmm. Nah, tapi maksud dan tujuan Bang Ade adalah untuk konten edukatif supaya walaupun memang beberapa masyarakat ataupun beberapa orang tidak suka dengan orang-orang ini, tapi kita juga jangan gampang percaya Hmm. mengkonsumsi informasi hoax. Karena kan Bang Ade ini dosen, Iya. Ya. pakar komunikasi. Dan kalau masalah pemberitaan sebenarnya Bang Ade ini udah terkenal dari tahun 2000 awal, saya tahu dulu kan. Nah, ini yang disampaikan Bang Ade dengan menjelaskan inisialnya. Nah, yang ditangkap oleh kawan-kawan PD Perjuangan seakan-akan Bang Ade itu mencemarkan nama baik mereka dengan membuka inisialnya. Hmm. Padahal sebenarnya esensi dari video itu membantu PDI Perjuangan supaya masyarakat pada umumnya, termasuk orang-orang seperti Bang Ade, jangan gampang percaya dengan dengan informasi seperti yang disampaikan oleh Opposite. Hmm. Nah itu loh, itu dasar itu Bang. Makanya akhirnya di dalam ketentuan hukum pidana kan kalau namanya penghinaan atau pencemaran nama baik itu kalau berbicara umum itu ada di pasal 310 sama pasal 311 KUHP. Hmm. Kalau di ITE itu ada pasal 45 ayat 1 ya atau 3 saya lupa junto pasal 27 Undang-Undang nomor 8 atau 9 sama Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 sekarang yang baru terkait revisi terakhir. Nah, namun dari teman-teman PDIP ini menggunakan hukum perdata yang diatur di pasal 1372 dimasukkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur di pasal 1365. Hmm. Nah, di situ Bang dasarnya, Bang. Nah, mereka mendalilkan katanya Bang Ade itu mencemarkan nama baik orang-orang ini. Hmm. Dan orang-orang ini adalah pengurus partai sehingga urusan partai. Padahal kalau kita berbicara secara formil ya, kalau kita baca di ADRT-nya, sebenarnya yang bisa mengurus keluar terkait konteks gugatan itu harusnya ketua umum. Hmm. Nah, cuman di sini Bu Mega nggak ngasih kuasa. Hmm. Nah, ini juga udah kita persoalkan. Terus yang berikutnya terkait substansi. Yang disebut dengan pencemaran nama baik ataupun gugatan perbuatan hukum itu harus ada dampak kausalitas gitu kalau dalam hukum pidana ya. Jadi misalkan saya dianggap mencemarkan nama baik Abang nih. Selain saya harus buktikan bahwa itu memang mencemarkan nama baik, saya harus bisa buktikan nih bahwa ada dampaknya. Hmm. Oh. Nah, dampaknya menurut mereka katanya elektabilitasnya turun. Gara-gara Bang Ade bikin video itu. membuka Oh. inisial di dalam video Opposite. Hmm. Padahal kita sudah buktikan nggak turun, justru naik sekitar sekian persen itu Hmm. dalam periode dari Agustus sampai dengan gugatan mereka daftarkan di bulan Oktober. Itu ada 2 lembaga survei yang sudah kita cantumkan dalam bukti surat kita dalam bentuk printout yang menandakan bahwa elektabilitas mereka itu naik. Hmm. Nah, kalau turun itu waktu yang berbeda nanti berikutnya. Iya. Nah, itu banyak faktor. Strategi kampanye, arogansi. Ya ini kita buka-bukaan aja. Iya, iya. Dan yang lain-lain. Ya kalau kita bicara kenapa PDIP turun, Ganjar turun, ini kan berkaitan dengan hubungannya dengan Pak Jokowi. Ya. Itu kan waktu PDIP, Bu Mega dan Ganjar itu masih
intim dengan Pak Jokowi, tentu kan elektabilitasnya naik karena orang yang Pak Jokowi kan popularitinya kan Iya, 85%. Kotel efek Bang. Nah, jadi itu masuk ke Ganjar kan gitu. Iya. Dan PDIP. Begitu mereka itu berseberangan dengan Pak Jokowi, tentu para pendukung yang suka kepada Pak Jokowi mundur. Betul. Nah, jadilah dia ambles kan gitu. Nah, coba yang disayangkan, Longsor itu. yang disayangkan begini Bang. Jadi longsor. Saya tambahin sedikit ya. Yang disayangkan tuh begini. Kemarin itu ketika mereka gugat, makanya terpaksa kita gugat balik nih. Kawan-kawan yang mewakili PDI Perjuangan ini langsung membuat press release dan seakan-akan prejudice nih. Dengan menggugat langsung buat statement ke publik seakan-akan Bang Ade ini sudah pasti salah gitu loh. Iya. Nah, ini kan juga nggak benar dong. Iya. Kalau memang mau kita berbicara hukum ya buktikan di persidangan, jangan prejudice. Akhirnya kemarin ketika saya lihat di media kan, waduh, kok bisa begini saya bilang. Kebetulan Pemberitaannya ya. ya, kebetulan kita kan juga ada jaringan yang concern terhadap kebebasan berbicara ya. Saya ketemu yang namanya Mbak Francine, ketemu teman-teman yang lain, ada Christian Otomenten, ada Bang Sabar Radin Utahayan. Kita sepakat bentuk tim advokasi solidaritas rakyat. Nah, ini semua jujur nggak dibayar. 0 rupiah kita Pro bono. kolektif aja. Kalau ada uang ya kita nanti ganti-ganti traktir makan, ongkos sendiri, alamat kantor saya pakai kantor saya, surat saya pakai surat saya, kopi surat, Ya. bahkan segala macam kita musyawarah lah. Karena Nanti kalau Bung Adi sudah dilantik sebagai anggota DPR, Ya. itu bisa dikembalikan. oh enggak, memang nggak ada tujuan itu. Yang penting Bang Adi amanah aja nanti. Nah, Loh, Ya, tapi kan kalau dia mau ajak makan lagi dia yang Oh, bayar ya, kan boleh. Nah, sekarang kan kadang-kadang juga kita makan bareng juga. Ya, dan dia yang bayar. ya. Nanti Bung Adi yang bayar. Iya, Nah, akhirnya kita sepakati selain kita hadapi gugatannya Bang, kita juga meminta pertanggungjawaban juga dengan menggugat rekonvensi. Karena nggak boleh dong, belum Ada putus kok putusan. udah prejudice gitu loh. Nah, ini lagi kita uji. Nah, sayangnya dari beberapa persidangan ini ya, dari proses mediasi, ini kan sebenarnya kan kalau kita berbicara di SEMA 2016, setiap penggugat itu SEMA tuh apa? surat edaran Mahkamah Agung. Jadi sekarang itu Bang, kalau kita berperkara perdata di pengadilan, itu pasti sebelum masuk pokok perkara, setelah pengecekan para pihak, itu akan diupayakan dulu yang namanya mediasi. Nah, di SEMA itu saya lupa pasal 12 atau pasal 14, setiap penggugat yang menggugat atau prinsipal itu diwajibkan hadir Bang. Bang Ade ini hadir terus, pagi-pagi. Ya. Nah, tapi yang sebelah sono nggak pernah hadir tuh, katanya sibuk banget. Udah gitu ya, sorry ya. Kuasa hukumnya sih datang. Iya, maksudnya kan ini prinsipalnya. Iya. Seharusnya 3 orang ini kan. Nah, yang lainnya ya nggak datang sampai dengan proses mediasi selesai. Karena kan 30+30. Akhirnya mediator ini sampai pusing. Ya sudahlah, berarti lanjutlah ke pokok perkara. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi atau pembuktian. Kemarin jawab-jinawab juga udah kita jawab semua. Kita patahkan dan kita hancurkan semua dalil-dalil mereka ini. Cuman yang kami sesalkan adalah kenapa kok seperti kemarin minggu lalu ya, katanya mau menghadirkan saksi, taunya saksinya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, itu kan menunjukkan bahwa pembuktian mereka lemah. Nah, tapi kalau kita karena sudah dibuka front, ya mau nggak mau kita harus bantah habis-habisan nih. Jadi kita akan hadirkan saksi, kita akan hadirkan ahli, dan segala macam nanti sampai dengan kita bisa yakinkan bahwa perbuatan gugatan itu didalilkan dengan dasar-dasar yang prematur dan juga mengada-ngada gitu ya. Apalagi sampai harus mendalilkan untuk membayar 201.350.000.000 yang kalau saya konversi dalam bentuk jalan tol mungkin bisa ratusan kilometer kali itu. Kalau kita bangun jalan tol ya, bagaimana Bang Ade bisa bayar segitu banyak coba? Saya nggak yakin. 7 turunan juga kayaknya Bang Ade nggak bisa bayar tuh kalau kalah. Apakah segitu tega kita? Kalau saya sih enggak ya. Ya, itu menunjukkan kepanikan, ya, kekecewaan, kemarahan ditumpuk menjadi satu. Udah, kita tuntut aja segini nih. Iya. Gitu kan. Tapi saya harus terima kasih sama teman-teman kuasa hukum ini. Tadi sudah disampaikan ya. Ini pro bono. Jadi saya sendiri ketika ini kasus terjadi, ya buat saya kan gila gitu kan. Ya, tapi kan teman-teman langsung bilang tenang. Besoknya langsung udah ketemu nih dengan
Bu Martin, dengan Hmm. Francine, dengan teman-teman yang lain ya, bahwa mereka bilang wah ini sih harus dilawan ya. Jadi buat saya itu saya cukup bersemangat jadinya karena saya tidak bertarung sendirian nih melawan PDIP. Bayangkan Bang, lawannya itu PDIP dan di situ ada nama Hasto, ada nama Yasona kan. Iya, iya. Yasona ini masih Menteri Kumham lagi kan. Kumham, ya. Jadi saya terima kasih. Makasih sama Bang. Saya juga wakilin teman-teman juga. Makasih. Saya pikir ya dari segi hukum memang perlu dilakukan perlawanan supaya tidak terjadi arogansi. Ya. Nah, ini kan gitu. Kalau misalnya ada orang lagi misalnya sedikit saja menyinggung satu kekuatan politik, apakah partai politik, ormas atau apapun namanya, kemudian dengan seenaknya menuntut, ya kan, apalagi menentukan, itu kan sama aja dengan nyiksa itu kan, 200 miliar, 300 miliar misalnya. Nah, tapi kalau dalam kasus Bung Ade ini, misalnya kuasa hukum dan pengadilan terutama melihat ini aspek kepentingan masyarakat secara keseluruhan, saya kira ini pelajaran yang sangat positif. Gak boleh dong orang, ya kan, tersinggung karena punya kekuasaan. Ya. Contoh Jokowi aja lah. Ya. Jokowi, Rocky Gerung bilang bodoh, budek, apa segala macam kan, disampaikan oleh Rocky Gerung kepada Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi itu nggak pernah nuntut kan. Rocky Gerung tetap aja melenggang santai. Ada statementnya clear ya. Biarin aja, nggak usah proses hukum. Tapi yang proses justru siapa tuh? Ya. Ide juga. Ya, pernah PDIP itu melakukan proses hukum terhadap Rocky juga. Tapi, saya bikin konten waktu itu Bang. Jadi gini, tolong kita bedakan antara pencemaran nama baik dengan berita bohong. Ini beda Bang. Siapapun ahli hukum dan ahli bahasa pasti sepakat. Yang namanya pencemaran nama baik adalah menyerang harkat martabat. Yang namanya berita bohong itu adalah sesuatu hal yang sifatnya berbohong. Jadi nggak bisa digabung. Karena begini, kadang-kadang, ya sorry ya, kawan-kawan kita ini akal-akalan juga. Karena kan kalau pencemaran nama baik, dia harus dapat surat kuasa dari orang yang merasa dicemarkan. Nah, makanya mereka mencari delik yang sifatnya bukan delik aduan, ya, menggunakan pasal 14 ayat 1. Nah, ini sebenarnya menurut saya ini namanya, yang isinya apa itu? Ya, menyebarkan berita bohong dengan sengaja menyebarkan keonaran di kalangan masyarakat. Nah, cuma thanks to Bang Haris Azhar, ya, dia sudah ajukan itu judicial review dan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu sudah nggak bisa lagi digunakan. Kaitannya dengan Haris Azhar apa? Dia mengajukan judicial review. Di tahun 2023 dan sudah putus di awal tahun 2024 kalau nggak salah. Ini pasal udah inkonstitusional, nggak bisa lagi dipakai. Nah, ini di KUHP ya? Peraturan hukum pidana. Iya, memang itu sebenarnya harus masuk KUHP, tapi berdasarkan beberapa ahli itu katanya nomenklaturnya beda. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah begini. Kalau memang itu bukan urusan kita, kenapa kita mesti tarik-tarik itu jadi urusan kita? Benar nggak? Padahal sudah secara tegas Presiden mengatakan, ya saya nggak keberatan, silakan itu hak publik gitu loh. Nah, makanya saya terima kasih sekali pasal tersebut sudah tidak ada, sehingga nanti ke depan kalau ada tokoh publik yang dikritik, jangan ada orang-orang atau masyarakat gitu yang tidak ada hubungannya dengan orang yang dikritik ikut-ikutan membuat laporan. Saya waktu bikin konten TikTok hampir 1 juta yang nonton, saya bilang saya setuju bahwa memang Rocky Gerung itu menghina Jokowi, tapi saya nggak setuju kalau dia diproses dengan pasal pemberitaan bohong. Karena di konteksnya beda, saya bilang. Pencemaran nama baik. Iya, harusnya pencemaran nama baik. Dan kalau mau lapor, ya Pak Jokowi yang lapor. Nggak boleh kita mengambil peranannya kan, orang lain gitu. SBY kan pernah melapor ke Polda juga kan dulu. Betul. Pencemaran nama baik kan. Nah, itu yang maksud saya mau tanya tadi Bung Martin. Gini Bang, mereka itu yang kasus saya, itu yang mereka mengajukannya bukan pakai gugatan pidana. Bukan. Tapi perdata. Itu kenapa? Ya, kalau saya sih buktinya lemah. Ya, kalau pidana itu kan 2 ya sebenarnya yang dilihat. Pertama adalah mens rea, yang kedua adalah actus reus. Apa itu? Mens rea itu adalah niat jahat, actus reus adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Nah, kalau kita berbicara niat jahat, saya yakin Bang Ade itu tidak ada kategori niat jahat. Yang kedua, perbuatan melakukan hukum yang diatur oleh undang-undang. Apa pasal tadi? Pasal 45 ayat 1 ayat 3 itu undang-undang ITE itu ya. Nah, di situ kan ada beban pembuktian minimalnya 2. Ya. Dan apakah yang Abang sampaikan itu merupakan pencemaran nama baik dalam konteks pidana ataupun menyerang harkat martabat? Nah,
Membuka inisial tuh apakah mencemarkan nama baik? Atau membuka inisial apakah menyerang hak martabat? Kalau konteks pembicaraannya adalah edukatif. Nah, itu yang saya lihat. Makanya mereka tidak menganggap bahwa pemenuhan unsur pasal itu terpenuhi dalam undang-undang ITE ataupun KUHP, sehingga mereka menariknya ini ke dalam perdata. Tapi itu juga mereka tidak bisa buktikan tuh dampak dari perbuatan tersebut apakah merugikan orang per orang ataupun partai. Karena ini syarat mutlak, Bang. Kalau nggak ada kerugiannya, nggak ya omong kosong. Ya. Dan kerugiannya itu kan tidak boleh fiktif kan? Iya. Tidak boleh ya. Ya, kalau Dan fiktif, secara saintifik kita buktikan enggak, itu cuma asumsi doang, turun pada saat Agustus sampai dengan lu gugat naik. Iya, ya itulah. Jadi ini mengajukan satu tuntutan dengan argumentasi yang salah. Iya. Ya. Ya kan? Argumentasinya itu salah. Sudahlah tuntutannya salah, kemudian argumentasinya juga salah. Ya kan harusnya kan disesuaikan kan? Betul. Saya menuntut kamu dengan gini, alasannya ini argumentasinya loh. Ternyata argumentasinya nggak sinkron, nggak nyambung gitu kan? Ya, karena itulah buat saya ini mengherankan. Saya itu barangkali ini udah kesekian kali diajukan ke polisi ya, dilaporkan ke polisi. Mungkin sampai 15 kali. Tapi hampir selalu saya bisa menangkap kenapanya. Ya. Dengan kasus yang berbeda. Dengan kasus yang berbeda. Ya, kasus kebanyakan kan tentang agama kalau saya, ya. Tapi saya paham bahwa orang tuh mungkin salah menangkap omongan saya, jadi menyangka bahwa Anda tuh menghina agama gitu, menghina Islam. Padahal tidak sama sekali, ya. Saya kan Muslim, masa saya menghina agama saya? Tapi saya bisa paham kenapa mereka melakukannya. Karena kan di dalam Islam kita tahu lah, perbedaan tafsir itu tidak semua orang mengakuinya kan. Jadi kalau mereka udah menafsirkan begini mestinya penafsirannya, kemudian saya datang dan mengatakan saya berbeda dari Anda, saya mengatakan begini cara penafsirannya, itu bisa jadi masalah. Dan kebetulan karena kemarin tuh ada kaitan sama politik, sama pertarungan politik macam-macam, saya diadukan ke polisi dan selalu, alhamdulillah sampai saat ini, dari semua itu tidak ada satupun yang dianggap layak untuk pemenuhan unsur namanya. Jadi nggak cukup tuh ya semua. Walaupun orang menuduh bahwa oh ini karena saya dekat sama Pak Jokowi misalnya, yang Emang apa sih waktu itu kalau boleh sedikit ilustrasi pengalaman? Saya kasih contoh yang paling gampang, yang saya hampir jadi tersangka itu adalah saya mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Yang alhamdulillah belakangan Pak Dudung Abdurrahman juga mengatakan hal yang sama. Jadi saya bisa bilang Pak Dudung juga ngomong begitu kok. Ya memang betul kan Tuhan bukan orang Arab. Ya pasti kan, karena dia bukan orang. Iya. Ya. Nah itu diadukan. Itu sempat saya ditersangkakan untungnya di P3 SP3 benar? SP3. Di SP3 akhirnya. Ya. Ya hal-hal semacam itu. Ketika saya mengatakan saya pernah membela orang yang memprotes azan yang terlalu keras. Kalau Anda masih ingat di kasus di salah satu kota dekat Medan, Tanjung Balai. Ya, Tanjung Balai kan, ya. Nah pembelaan saya juga kemudian dianggap menodai agama, sebagaimana Ibu Meliana itu juga kena kan? Karena memprotes azan yang keras. Dia memprotes azan yang keras, orang memprotes dia kan, saya membela Bu Meliana. Tapi persisnya kalimat saya apa? Tapi yang pasti saya tidak menghina Islam lah. Jadi kayak begitu saya ngerti tapi. Ya, saya menganggap bahwa enggak dong, tapi saya ngerti. Tapi kalau kasus yang ini, saya nggak ngerti sama sekali. Kan Ibu Meliana itu cuma terganggu kan dia, dan saya rasa dia juga wajar dong terganggu. Kita ngerti lah suara azan kadang-kadang terlalu keras gitu ya. Tapi begitu dibela, orang marahnya ke saya juga gitu kan. Ya itu kebiasaan. Kadang-kadang di tengah hutan pun ada masjid, misalnya ya, bisa aja di tengah ada masjid atau musola, Ya. orangnya semuanya lagi kerja di tengah-tengah hutan sana, ada azan, dia nggak dengar juga itu. Tapi sebenarnya hal-hal segini memang debatable ya. Dan memang Betul. Ya kita bisa mengatakan nggak perlu. Gitu. Betul. Nah, tapi yang saya mau bilang adalah pertama, saya nggak ngerti ya. Makanya saya nggak ngerti kok tiba-tiba dia kan sebetulnya bisa ke pidana ya dan diadukan ke polisi. Dan polisi itu kan restoratif justice kan. Jadi kita akan dipanggil duduk sama-sama dan kenapa Pak Ade melakukan ini misalnya kan.
Tapi ini enggak, mereka tidak melakukan ini. Mereka langsung ke perdata. Buat saya itu sebuah pengalaman baru tapi mengherankan buat saya. Tapi kedua angkanya, Bro, ya. 201 miliar 350 juta. angkanya aja aneh ya. Iya. 201 miliar 350 juta. Itu angka mistik. Angka Ya kalau pakai gitu-gitu kan bisa ada mistik-mistiknya kan. nggak tahu saya. Lah mistik itu kan nggak negatif. Oh iya iya. Ya dong. Jadi angka yang pas lah ya. Nah, ada orang kita nuntut berapa nih? Oh ini supaya agak sedikit kan itu ada perasaan. Kalau nggak ngapain? Apa dasarnya kalau kita tanya kamu taruh angka itu? Kenapa harus 53? Kenapa nggak 55? Ya kan? Iya, Berarti iya. ada nilai-nilai mistisnya kan? Iya, yang kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, saya Semua kita kadang-kadang begitu. Angkanya aja nih 12 selusin kan gitu. Dan bukan itu saja, ada tambahannya dalam tuntutan itu. Pengadilan diminta menyita rumah saya dan semua properti saya sebelum ini terlaksana, sebelum terbayar. Ini apa maksudnya? Dia ingin memiskinkan saya sampai akhirnya 201 miliar udah pastilah nggak kebayar. Tapi berapa aja yang ada boleh lah diambil. Tapi rumah dan segala macam juga harus disita istilahnya ya. Iya. Disita untuk Tapi sekarang belum disita kan? Belum. belum ada belum keputusan. keputusan kan, Iya, belum iya. keputusan. Tapi jadi betul-betul nih semangatnya apa ya? Buat saya itu kayak ingin apa istilahnya memiskinkan. Tapi untuk kesalahan apa? Saya ulang, Anda memang menjelaskan secara baik sekali bahwa ini masalahnya karena saya mengatakan apa Ayang Beb Membuka itu, inisial. karena dia begini di video itu disebut Teku Umar berapa Iya. gitu. Dan kita semua tahu Teku Umar sekian itu adalah rumahnya Ibu Mega. Bu Mega kan. Itu ada. Terus Ayang Beb di bawahnya. Buat saya ya nggak usah terlalu intelektual juga buat menafsirkan bahwa Sesuatu yang hal yang diketahui oleh publik gitu. diketahui oleh publik Ayang Beb itu Pengetahuan adalah Ibu Megawati kan. Ada kata petugas partai. Iya. Ya itu pasti Ganjar lah. Nah, Itu kan Anda nggak harus menjadi seorang Iya. ahli politik yang luar Iya, biasa iya, untuk iya. bisa menafsirkan itu. Saya hanya ingin mengatakan begitulah ceritanya. Tapi yang jangan pernah lupa, saya ingatkan tadi, saya di bawah bilang ini nggak usah dipercaya. bahwa apa yang diceritakan itu tidak pernah ada. Tidak pernah Kan gitu ada. maksud Bung Ade kan? Gitu. Ini adalah penyakit orang Indonesia, media Indonesia sekarang kan. Kita sering sekali mendengar menurut sumber diceritakan lah terjadi perpecahan di kubu Jokowi. Ingat nggak yang kasus Pak Prabowo mencekik seorang diduga katanya. Bukan diduga. bukan diduga, diceritakan Oh, si itu bahwa siapa namanya itu yang menteri kan? bukan yang si Word itu yang bilang itu kan. Iya iya. Alipura. Alif Rahman. Alif, ya. Bahwa dia mencekik Bohong dia tuh. seorang dirjen or something gitu kan. Buat saya itu levelnya sama dengan itu. Iya. Level Kok pernyataan. bisa ya orang nggak ada fakta terus ngomong gitu ya? Betul. Nah, saya harus sampaikan kepada publik, biar bagaimanapun walaupun saya sudah terpaksa harus mundur dari UI karena saya masuk politik, saya merasa wajib untuk mengajari masyarakat bahwa yang kayak gini-gini jangan dipercaya dulu. Iya. Termasuk terus terang saya harus katakan misalnya kayak majalah Tempo. Saya menghormati majalah Tempo. Saya kagum sama jurnalis-jurnalisnya. Cuman kalau Anda menonton atau membaca atau menonton video-videonya, itu mudah sekali mereka bilang, gimana ceritanya? Menurut kamu gimana? Gitu, Tin. Martin, ya yang gue denger sih, gitu ya. Bla 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 bla. Come on, jangan gitu dong. Ya, Anda cari tahu dulu, investigatif dulu. Iya. Kan akhirnya minta maaf juga kan? Ada Dalam minta maaf kasus Bahlil. Bahlil. Ya. Tapi yang lain kan orang lain nggak protes. Iya. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Dan barangkali juga benar. Tapi karena saya dosen jurnalistik, saya harus mengajarkan. Jurnalisme itu tidak pernah mengatakan bahwa kalau Anda punya kabar burung, Anda ungkapkan sebagai seolah-olah fakta. Tangkap dulu burungnya. Tangkap dulu Ayo burungnya. dong, tanya, ada nggak nih cerita? Benar nggak ini? Iya. At least paling nggak orang tuh harus bilang. Kami mendapat kabar burung atau gosip atau rumor bahwa Pak Prabowo marah-marah sama seorang dirjennya. Ya, ini kami belum peroleh konfirmasinya ya, tapi itu ada cerita ini.
paling nggak penonton diberi kesempatan, diberi peluang untuk hak untuk menilai ini benar atau enggak. Nah, yang video yang tadi saya bilang Yayang Bebek itu kan juga begitu. Nggak ada faktanya. Hasto sendiri bilang nggak pernah terjadi. Dan saya sampaikan loh di video saya. Hasto sendiri mengatakan ini nggak pernah terjadi. Jadi apakah Ayang Bebek itu adalah Megawati atau orang lain juga nggak terlalu penting. Jadi yang penting kalau betul ada tuduhan bahwa di Teku Umar ada peristiwa marah-marah itu, saya ingin bilang bahwa itu jangan dipercaya ya. Nah, bayangkan saya gara-gara itu dituntut 201 miliar 350 juta dengan alasan yang nggak jelas. Alasannya nggak jelas. Nggak jelas, ya. Dan saking nggak jelasnya gimana? Pak Hasto dan Pak itu ada kewajiban kan di Kewajiban menurut surat saya, edaran surat edaran MA itu bilang itu wajib hadir. wajib hadir. Tapi nggak pernah hadir. Nggak Nggak pernah pernah. hadir. Kalau Bang Adi datangnya pagi terus. Saya datang. Satu nggak pernah hadir, kedua saksi juga nggak ada, nggak pernah ada. Bas saksi dia minta waktu untuk menghadirkan saksi. Nggak ada. Saya datang tuh minggu lalu, nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi buat saya it doesn't make sense. Cuman kan gini. Nah, untung ada orang-orang baik seperti beliau Ya, ini yang kadang-kadang hal seperti itu membuang waktu kita juga, ya kan? iya. Gak apa-apa, ini kan edukasi juga. Kita kan selama ini selalu disajikan bahwa ada partai yang menganggap dirinya pro rakyat gitu kan ya. Nah, cuma apakah dengan menggugat 201 miliar 350 juta itu merupakan pro rakyat atau tidak? Ya, kita boleh dong menafsirkan itu ya. Iya, iya. Iya. Saya juga Bang, sorry ya. Dari punya hak pilih sampai dengan 2019 ya pilihnya partai itu. Tapi untuk saat ini enggak. Nah, makanya tadi sedikit nyambung mengenai Bang Ade. Bang Ade kan sering dianggap tokoh kontroversial ya. Iya, iya. Di kalangan beberapa masyarakat Islam dibilang suka menghina gitu ya. Terus ternyata ini partai ataupun di politik juga dianggap juga tokoh kontroversi. Nah, saya nggak sampai situ Bang. Sekarang Bang Ade ini karena mengedukasi kawan-kawan ataupun saudara-saudari Kristen, ini dianggap juga katanya logika tumpul nih. Banyak yang saya lihat, karena kan ini kan golongan saya juga. Padahal kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan, kita tuh harusnya kan imparsial, nggak boleh memihak. Yang kita lihat itu adalah kepentingan terbaik buat manusianya. Nah, memang saya lihat Bang Ade ini selalu mengedepankan logika dan rasa kemanusiaan. Kadang-kadang orang-orang kalau melihatnya hanya berdasarkan pandangan subjektif, bisa langsung menilai secara subjektif juga. Nah, tapi ya kalau saya lihat Bang Ade ini ya pantang menyerah. Sekarang kalau soal pengalaman udah pernah, ya mohon maaf ya, ketika waktu pada saat saya sidang di Ciamis membela Haji Muhammad Kosman atau yang disebut dengan Muhammad KC karena tuduhan penistaan agama, saya lihat Bang Ade ini dikeroyok di Senayan. Saya berpikir begini, hal yang sama mungkin bisa saja terjadi di Ciamis pada saya. Cuman ya saya beranggapan pada saat itu ya ternyata ya umat muslim itu toleran. Walaupun kami membela orang yang dituduh penista agama, kami nggak diapain. Nah, tapi maksud saya begini, dari yang pernah dialami Bang Ade itu sampai saat ini Bang Ade tetap kekeh pada pendiriannya bahwa logika dan kemanusiaan itu penting. Nah, menurut saya orang-orang kayak Bang Ade ini harus kita dukung. Supaya orang itu jangan hanya berpikir sempit gitu loh. Makasih. Kan harus kita punya pandangan lain kan. Jadi salah atau benar setidaknya kita dengar dulu pendapat orang. Nah, itulah yang disebut dengan dalam azas hukum juga audi et alteram partem. Jadi kalau kita dalam menangani suatu perkara, mau dari proses laporan sampai dengan putusan, itu kedua belah pihak harus diposisikan berimbang, Bang, untuk membuktikan ataupun membantah ataupun memberikan keterangan. Nah, saya sih berharap nanti ke depan setiap kita insan warga negara masyarakat ini dalam menyaring berita ataupun mengkonsumsi berita, ya harus menggunakan logika itu. Logika dan kemanusiaan. Ditambah nanti kalau memang dia pandangannya mengenai keagamaan, ya tambahkan aja. Tapi setidaknya kita punya pandangan yang berbeda gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan logika akal sehat. Itu Bang, makasih. Ya. Terima kasih. Jadi ini sidang lagi kapan nanti? Rabu depan. Jadi setiap minggu akan terus berlangsung. Saya nggak tahu kenapa, kan Anda bilang seharusnya menurut surat edaran MA itu kedua penggugat saya itu harus hadir. Tapi kan nggak hadir. Dan sehingga pengadilan akhirnya menyatakan ya kita lanjutkan ke sidang pemeriksaan saksi. Semula saya banyak orang yang bilang harusnya dihentikan dong. Dihentikan ya. Karena Ya kan mediasi harusnya kan. Mediasi dulu. Nah, Di mediasi harus hadir. ya. Mereka nggak hadir. Ya. Harusnya nggak sih? Saya nggak tahu. Menurut Anda? Jadi gini, kalau di dalam surat edaran itu kan memang
dijelaskan bahwa mediator tuh bisa memberikan rekomendasi. Nah itu yang sebenarnya kita minta. Nah sampai saat ini kan kita nggak tahu hasil rekomendasinya apa. Nah tapi memang kita dalam eksepsi itu mendalilkan juga kepada majelis hakim bahwa proses mediasi itu tanpa dihadiri oleh penggugat ataupun prinsipal. Nah, cuma memang pada saat eksepsi itu eksepsi kita tidak diterima, lanjut ke pokok perkara. Nah, apakah mereka menafsir dengan hanya kuasa penggugat saja sudah bisa mewakili, walaupun tidak ada surat keterangan? Kenapa penggugat tidak bisa hadir secara langsung? Kan kalau kuasa itu kan sifatnya adalah menjalankan sesuatu, tapi penyebabnya kenapa tidak hadir kan tidak dijelaskan. Kayak contoh misalkan, ini kan penggugatnya 2. Terlepas dari saya tadi bilang bahwa menurut ADRT PD Perjuangan Bu Mega juga harusnya memberikan kuasa. Setidaknya kalau 2 orang ini tidak bisa hadir, Bapak Yosono sama Pak Hasto, kan bisa memberikan contoh kalau sakit surat sakit, atau ada tugas ke kunjungan keluar kota ada surat tugasnya. Ini kan nggak pernah dihadirkan. Hanya kuasa saja kepada kuasa hukumnya. Nah itu yang sebenarnya kalau secara apa namanya? Pertanggungjawaban terkait alasan yang nggak bisa diberikan gitu loh. Nah, kalau kami sih menganggap harusnya ini tidak perlu dilanjutkan. Tapi apa? Dengan dilanjutkan ini kan juga ada pembelajaran dan juga ada edukasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat, lalu kepada PDI Perjuangan sendiri dalam nanti apapun hasilnya. Kalau kita kalah ya kita banding. Kalau misalkan kita menang ya terserah mereka mau banding atau mereka mau terima gitu loh. Tapi kan ada yang tercerdaskan nanti kan bahwa ya kita itu kalau melakukan sesuatu ya harus didasarkan dengan dasar yang kuat gitu loh. Ataupun nantinya kalau misalkan rekompensi karena menang, ya kita juga bisa bilang ya berarti kalau kamu mau menuduh orang jangan gembar-gembor dulu di media dong. Buktikan dulu di persidangan. You menang baru gembor-gembor. Ini belum menang udah gembar-gembor. Prejudice lagi. Kan nggak boleh prejudice. Mau jadi polisi moral atau gimana? Gitu. Ya, padahal di tempat yang lain nih sekarang nih, salah satu orang ini dipanggil, waduh komentarnya kemana-mana. Inilah. Ini padahal dia siapa? Si itu Hasto. Kan dia kan bilang tuh, katanya dipanggil polisi gara-gara apa? Ada kan dia yang konten apa? Karena berita hoax. Bahwa dia soal itu kan Mahkamah Konstitusi. Bukan yang dipanggil Polda. Kan abang bikin tuh konten tuh. Oh iya. Dia dipanggil Polda bukan karena alasan penyebaran berita bohong atau apa? Iya, karena dia mengutip berita hoax. Bukan dia wawancara sama jurnalis. Iya, di wawancara di SCTV. Di situ dia bilang ada kecurangan di dalam pemilu. Nah, itu dianggap sebagai berita bohong dan dia sudah dilaporkan kan? Iya. Nah, tapi katanya upaya melaporkan itu upaya apa? Oh iya. Kemudian muncullah si teman saya juga Ciko, juru bicara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Hasto dengan menuduh dia menyebarkan kabar bohong, itu adalah pembungkaman demokrasi. Nah, sekarang Hasto kasih kuasa kepada PDI Perjuangan melalui Hasto sama Bu Megawati segala macam itu, atau sama Pak Yasona, itu pembungkaman bukan kepada Bang Ade. Jadi kalau kita mengukur orang dengan standar yang sama, mau nggak kita diukur dengan standar yang sama juga oleh orang lain? Iya. Jadi jangan lakukan apa yang orang tidak mau lakukan kepadamu, sedangkan kamu boleh gitu. Wah ini munafik ini. Ya itu kan gini, itu kan ciri-ciri orang merasa berkuasa. Ya. Oh iya. Rakyat tidak boleh, kalau saya berkuasa boleh. Kan itu sederhana. Itu kan masih ada rasa masih merasa punya kekuasaan, gitu loh. Ya kan gitu. Kan kalau di dalam negara-negara kerajaan kan seperti itu. Feodal ya. Feodalisme. Nah, saya tuh semula berharap ini, Bung Martin. Iya. Saya kan hadir tuh yang menunggu saksi. Saya betul-betul menunggu saksi datang dari kubu mereka. Kalau saksi kan harus menjelaskan berdasarkan cara pandang dia yang apakah dia ahli, apakah dia saksi biasa gitu ya. Saya kepengen tahu apa pendapat mereka tentang video saya itu. Karena mesti dia udah nonton dong kalau dia jadi saksi. Dan saya ingin agar ada yang bertanya kepada mereka, loh itu kan jelas memang yang dimaksud adalah Bu Mega atau Ganjar. Atau kan udah jelas dikatakan oleh Ade Armando bahwa jangan dipercaya ini. Ini berita bohong. Ini kan berita bohong. Itu kan ada di bawah video saya dimulai dengan pemaparan tentang isi video bohong itu. Nah setelah itu saya bilang,
Disimpulkan. Disimpulkannya ini nggak ada sumber-sumbernya. Jadi jangan dipakai. Di ujung sekali saya bilang, mulai sekarang kita berhenti dong menyebarkan kabar bohong. Saya ingin mendengar apa pendapat orang-orang yang mereka hadirkan sebagai saksi. Dan lebih jauh saya pengen mendengar dari Pak Hasto sendiri dan dari Pak Yasona sendiri. Apa pandangan mereka tentang video itu? Jangan-jangan begini, tidak bisa menghadirkan saksi karena orang jadi saksi itu bingung. Ya kan? Loh, orang ini kan sudah dijelaskan berita ini, yang diangkat kan kasus ini. Iya. Tapi ini Bung Ade mengatakan, tolong jangan dipercaya. Iya. Berita bohong seperti ini nggak boleh lagi disebarkan, Iya, kan iya. gitu. Nah, jadi saksi terus menjadi apa? Apa yang mau dia saksikan? Jadi kalau saksi itu kan haruslah yang melihat, mendengar atau mengalami. Ya. Tujuannya apa? Untuk membuktikan. Iya. Ya kalau dalam hukum perdata itu bukti yang pertama itu bukti surat. Barulah yang lain tuh ya. Video atau apa? Ya ahli, Oh, terus iya, pengakuan, lalu saksi gitu ya. Nah, memang untuk menguji saksi dan ahli ini, Bang, itu ada yang namanya cross eksaminasi, Bang. Jadi nanti dia akan dicecer tuh. Baik Si saksi ini. Iya, kita akan kuliti nanti seberapa pengetahuan saksi ini terhadap substansi perkara. Karena nanti kalau dia tidak melihat ataupun mendengar ataupun tidak mengetahui secara langsung, kita anggap bahwa itu keterangannya adalah testimonium di audito ataupun keterangan yang didapat dari orang lain. Nah, ini pembuktiannya lemah nih nilainya. Nah, saya lihat sih ya sepertinya mereka sendiri ya mungkin saja pesimis dengan pembuktian mereka sehingga ya tidak dihadirkan saksinya. Ya nggak apa-apa, berarti kan kesempatan mereka untuk membuktikan itu dan alat bukti yang akan mereka gunakan itu ya gugur, hanya surat aja. Dan alat bukti surat yang mereka gunakan ini cuma teks video Bang Ade yang tidak ada bukti pendukung terjadi kerugian material terhadap perbuatan Bang Ade. Itu esensinya. Kalau tidak ada kerugian material atau imaterial, tadi dalam berbentuk elektabilitas itu, ya sudah. Harusnya, jadi barangkali gini, kalau saksi itu mereka bisa hadirkan orang PDIP yang mengatakan, iya sejak ada video Anda itu, kami mengalami penurunan suara gitu ya. Ya, tapi kan penurunan suara itu kan tidak bisa dengan perasaan. Harus bukan. dengan saintifik ya. Betul, maksud saya adalah seharusnya begitu kan. Kalau mereka mau menghadirkan saksi, ya kasih saksi yang bisa menunjukkan bahwa sejak saat itu terjadi apalah kantor kami diserang berantakan segala macam. Nanti dilihat konteksnya ada nggak? Betul. Nah, karena itulah saya kepengen mendengar hadir tuh untuk menonton saksi. Nah, kalau dengan si penggugat nanti ada cross examination nggak? Nggak. Oh, nggak ada ya. Kan penggugat diwakili oleh kuasa hukum. Kalau ke kuasa hukum, jadi isi gugatan itu dianggap sebagai dalil dari penggugat, walaupun dibuat oleh kuasa hukumnya. Nah, yang bisa membuktikan bahwa memang ada kerugian siapa? Kuasa hukum tadi, itu. kalau misalkan kerugian ini kan material ya. Harus dia bisa buktikan dalam bentuk yang mereka bisa pertanggungjawabkan. Kayak contoh misalkan mereka mendalilkan kerugiannya uang. Nah, mereka harus keluarkan mana pengeluaran uangnya atau enggak mana kerugiannya. Misalkan mobilnya rusak diserang orang, ada kerugian nih. Berarti kan kerugian material. Nah, kalau imaterial tadi terkait survei ataupun elektabilitas, ya mereka sewa lembaga survei dong. Ini enggak, atau enggak mengutip lembaga survei yang menjelaskan sebelum ada konten dan setelah ada konten terjadi penurunan. Ini mereka nggak dalilkan. Kita masukkan itu dalam bukti surat kita. Ada 2 lembaga survei yang menjelaskan dengan terang naik sekitar sekian persen itu. Nah, kalau nanti di bulan-bulan berikutnya turun ya itu saya bilang tadi itu konteksnya berbeda, bukan karena videonya Bang Ade, itu karena strategi politik dan arogansi kata masyarakat gitu sih ya. Nggak tahu benar atau enggak. Tapi kalau saya sih melihatnya juga sama. Ketiga bisa juga panik ya. Iya. Apa itu? Ya, ketiga bisa juga panik kan. Oke. Itu kan sebelum pemilu ya. Sebelum September. September 2023 ya. 2023. Jadi itu kan lagi tinggi-tingginya tingkat ketegangan antara PDIP dengan Pak Jokowi kan. Ya. Gitu. Ya. Dan itu fakta bahwa ada ketegangan antara PDIP dengan Jokowi kan, siapa yang mau bantah waktu itu kan? Iya. Itu real terjadi di saat itu. Nah sampai sekarang juga. Nggak, tapi kalau mau dilihat konteks 25 September itu kan. Tapi iya, saya betul-betul nggak habis pikir. Saya ingin sekali mendengar sebetulnya
tuduhan tersebut. Akan ada nggak saat di mana mereka harus menunjukkan itu? Jadi yang tadi Anda bilang itu, kuasa hukumnya harus bicara di pengadilan untuk menjelaskan bahwa Mereka udah selesai kalau dari segi pembuktian. Karena kan pembuktian itu udah selesai. surat, saksi, ahli. Nah, mereka hanya mengajukan bukti surat 1 atau 2, saya lupa itu. Dari dia ya. Iya, skrip dari pembicaraan video Bang Ade. Nah, yang kedua, dia nggak menghadirkan saksi. Nah, sekarang nanti kita akan menghadirkan saksi. Saya tidak tahu apakah mereka menghadirkan ahli atau enggak. Ya, idealnya Bang ya, kalau saksi aja nggak hadirkan, kayaknya ahli juga kemungkinan dihadirkan juga nih. Ya. Nah, kalau kita nanti kita pastikan saksi, ahli, semua pasti kita hadirkan. Ahli bahasa, ahli media, dan ahli-ahli yang lain kan, asal jangan ahli nujum aja. Cukup ahli media lah. Iya. Kalau bahasa saya nggak tahu. Saya ingin mengatakan Banyak juga Bang volunteer Bang. Ini ada kawan relawan yang punya gelar akademisi doktor juga bilang kalau dibutuhkan saya siap juga untuk memberikan keterangan ahli. alhamdulillah. Banyak nih pendukung Bung Ade dan Bung Martin ini luar biasa ya. Saya Ya. di situ saya sangat bersyukur ya. Saya merasa bahwa pada akhirnya banyak orang baik kok. Nanti nggak ada tuntutan balik ya, nggak bisa ya. Kita rekonvensi. Nah, rekonvensi yang kita titik beratkan itu adalah yaitu tadi. Kenapa dalam proses gugatan justru melakukan suatu penghakiman ataupun prejudice terhadap tindakan yang belum bisa dibuktikan dan putus berkekuatan hukum tetap gitu. Ini kami anggap sebagai suatu dugaan pelanggaran yang harus diuji juga secara bersama-sama gitu dalam gugatan ini. Tapi saya tambahin satu Bang ya, dari pengalaman ya. Dulu tuh kan kasus Joshua 2022 Bang ya. Juli 18 kami lapor. Jadi Bang Ade ini dulu kan punya geng nih kan. Nah, beberapa gengnya ini Bang, menurut saya jahat tuh Bang. Nah, makanya saya anggap Bang Ade ini selain dia tadi ya logika dan kemanusiaan, Bang Ade ini objektif. Satu-satunya atau dua lah, satu lagi masalah si Guntur Romel itu ya. Yang nggak nyerang ikut-ikutan nyerang kita nih, kata kita dibilang pansos lah, kata kita dibilang mencoba untuk membangkitkan amarah sayap kanan lah, terus membuat informasi hoax lah. Ya itu coba Bang Ade sama Guntur Romli. Yang lain nih kawan-kawannya Bang, nyerang kita Bang. Katanya kita ini pansos cahaya media, cahaya cahaya kamera. Katanya rekan saya Kamarudin itu cuma asal ngomong doang. Orangnya masih suka kewar-kewar tuh dan omongannya selalu salah. Nah, Bang Ade ini nggak ikut-ikutan nyerang. Makanya saya respect. Saya yakin Bang Ade ini bukan buzzer. Dan saya yakin Bang Ade sebelum memberitakan suatu berita itu pasti sudah disaring berdasarkan logika dan juga kemanusiaan dan objektivitas. Makanya saya salut dan nggak lama rekan kita yang kasih penghargaan ya Bang Ade di 2022 bulan November tuh. Saya sampaikan ke Bang Ade, Bang, kenapa waktu nggak ikut-ikutan nyerang kita? Padahal kan satu kelompok tuh Bang. Dan akhirnya tuduhan mereka yang mengatakan bahwa kita ini menggiring opini sesat itu semua terbantahkan. Dan apa yang kami sampaikan itu benar Bang. Memang kadang-kadang gini Bang. Kadang-kadang orang itu bisa dianggap sebagai pemberontak ataupun dianggap sebagai pembohong kalau orang belum tahu resultnya. Nah, tapi begitu terang benderang semua seperti yang kita sampaikan, apa mereka minta maaf Bang? Enggak Bang. Enggak ya? Enggak minta maaf. Saya sebut aja lah Denny Siregar. Yang tadi itu juga tuh. Sama beberapa orang lagi. Wah, ngeri Bang. Makanya kami bilang, sebenarnya bisa dibilang obstruction of justice juga mereka. Karena mereka menghalang-halangi kami dalam bekerja mengungkap suatu kebenaran dalam peristiwa meninggalnya Joshua. Bang Ade nggak nyerang kita. Makanya di situ saya respect. Andai kata waktu Bang Ade nyerang kita, mungkin saya nggak akan di sini belain Bang Ade. Karena kan saya juga harus objektif juga. Iya. Disitulah. Karena memang ya sebelum Cokro TV beredar atau ada, saya udah jauh ngikutin pemberitaannya Bang Ade itu di beberapa tabloid. Dulu kan Bang Ade kan ada suatu kelompok tuh ya. Nah, saya sudah ikutin itu cara pikirnya. Kawannya Bang Ulil Absar kan dulu kan? Nah, itu. Islam liberal. Kan boleh dong kita menghimpun pendapat gitu ya. Kan ada yang bilang juga pendapat atau fatwa itu bukan suatu keharusan. Tapi kalau kita mau dengar ya boleh juga kan? Nah itu. Bung Ade ini Islam liberal atau liberalisasi Islam? Begitu Bang. Terima kasih. Siap. Iya. Jadi kalau ngomongin Bang Ade sih banyak sebenarnya. Makanya Bang Ade-nya nggak tahu. Enggak, karena saya juga kaget kan tiba-tiba dia muncul. Iya. Muncul sebagai anggota tim kan. Wow, buat saya kan luar biasa. Iya. Baru sekarang saya paham bahwa Anda tuh sebetulnya udah kenal saya sejak lama ya. Ya, dia muncul saat-saat genting. Ketika dia tahu ini diperlukan. Dia Terima kasih. muncul saat-saat genting
atau dia muncul saat digenting. Baiklah Bung Ade, Oke. Bung Martin, ya kita Saya sudah terima kasih loh ya, ini. hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Ini sebenarnya kita ngobrol santai aja ya. Ya. Tapi memang di sini ada edukasinya kepada masyarakat bahwa tadi bukan kepada masyarakat, utama itu kepada elit politik lah, ya, elit-elit partai yang mereka merasa punya kekuasaan itu tidak boleh. Ya. Janganlah, bukan tidak boleh ya, Ya. janganlah melakukan suatu tuntutan yang ini sebenarnya tidak rasional dan juga tidak manusiawi. Ya. Dan kemudian tidak bisa dibuktikan. Ya. Gitu loh. Nah ya, itu kembali lagi apa kata Bung Adit tadi, ini akal sehat nggak digunakan. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat akal itu sehat. kan. Itu yang paling penting. Ya. Kalau tidak Kalau nggak skip aja. ya. Nah, itu jadi saya kira apalagi kalau Bung Martin ini kan kalau bicara hukum dia kan konsisten ya. Ya. Nah, saya kan udah berapa kali kita ngobrol-ngobrol sama Bung Martin ya, saya kira ini suatu semangat yang luar biasa untuk menegakkan sebenarnya kebenaran itu di mana, keadilan itu di mana, kan itu yang paling penting. Ya. Nah, tidak semata-mata biasanya kan kalau profesi sebagai advokat itu kan orientasinya macam-macam kan. Ya. Kita nggak usah sebut lah, tapi kan orang sudah tahu. Tapi Bung Martin ini kan dia selalu hadir di mana ada satu kasus yang memang ini perlu ada keadilan. Nah, ini saya kira pelajaran juga buat para sarjana-sarjana hukum yang mau jadi pengacara yang lebih muda lagi, dan juga pelajaran juga untuk yang lebih senior. Kalau duit udah banyak, kalau senior kan uang udah banyak tuh, janganlah terus-terusan cari uang aja kan. Sekali-sekali dibagikan juga profesinya untuk hal-hal yang sifatnya betul-betul orang mencari keadilan. Saya kalau kemanusiaan nggak pernah nolak, Bang. Ya, itu makanya saya katakan. Tapi ya kadang-kadang kan orang juga suka datang minta pro bono tapi kasusnya duit. Nah itu otomatis pasti saya tolak. Tapi Ya. kalau kemanusiaan, Bang, kita akan pernah nolak. Pasti kita akan bantu. Alhamdulillah. Ya karena hukum itu kan bicaranya keadilan. Ya. Bahkan menurut saya, kalau ini kan Bung Martin ini suka kutip Imam Ali ya. Iya. Imam Ali bin Abi Thalib itu membedakan antara benar dan adil. Betul. Kalau benar itu kan relatif. Benar menurut Bung Ade belum tentu benar menurut saya. Betul. Tapi kalau adil pasti tidak relatif karena adil itu proporsional. Ya kan? Adil Ya. kan proporsional, benar tidak Betul. proporsional. Gitu. Nah, Bung Martin ini berdiri di kata adil tadi, proporsional, bukan benar atau salah. Kalau benar atau salah itu kita bisa bicara bayar berapa nih. Bung Ade gimana mau bayar, udah habis. Tuntutannya udah terlalu besar, nggak bisa bayar lagi. Aduh. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bung Ade, Bang. Bung Martin, sampai Saya yang jumpa terima lagi, kasih. ya. Terima kasih penonton. Sama-sama. Terima kasih Bung Martin. Nah, kasih, Bang semoga ada manfaatnya pelajaran hukum Iya. dan politik bagi masyarakat kita, bagi elit politik kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Bang.